Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih udah klik video ini. Semoga videonya bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Di video kali ini aku mau ngebahas gimana caranya aku mengelola keuangan toko. Jadi ketika pertama kali buka toko, aku membelanjakan semua uang yang menjadi modal awal aku berjualan. Nah, dalam perjalanannya, setiap uang yang dihasilkan dari berjualan itu tidak aku gunakan untuk keperluan lain kecuali kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok lainnya. Oh ya, aku mau garis bawahi bahwa pembahasan kali ini adalah khusus tentang keuangan toko yang penghasilannya diperbantukan untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap barang yang terjual di toko itu mengandung keuntungan. Nah, dari keuntungan itu kita bisa melihat berapa penghasilan bersih toko kita hari ini. Yang dimaksud dengan penghasilan bersih di sini adalah penjualan dikurangi dengan harga modal. Sementara bagi toko sembako yang memiliki karyawan, maka penjualan dikurangi modal dan dikurangi biaya untuk membayar karyawan. Nah, sekarang pertanyaannya, dari keuntungan yang didapat setiap hari, dikemanakankah uang itu? Jadi di awal-awal berjualan, aku tidak pernah mengambil keuntungan dari toko itu untuk dibelanjakan atau dibelikan hal-hal yang tidak termasuk ke dalam kebutuhan pokok. Karena yang aku jual adalah kebutuhan pokok, makanya aku tidak pernah membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok kecuali ikan dan sayur mayur. Nah, biasanya ketika aku mengambil kebutuhan sehari-hari seperti gula, minyak sayur, sabun, pasta gigi, dan kebutuhan dasar lainnya yang ada di toko aku sendiri, maka aku akan mencatatnya dan menjumlahkannya berapa aku mengambil barang-barang itu dari toko aku. Hal ini aku lakukan agar aku tahu berapa aja pengeluaran aku untuk kebutuhan sehari-hari yang aku ambil dari toko. Nah, kalau aku sudah tahu, maka aku akan melihat dengan pengambilan barang aku yang sekian jumlahnya dari toko, apakah kondisi toko aku aman-aman saja ataukah perlu uang pengganti untuk menutupi kerugian atas barang-barang yang sudah aku ambil, yang tentunya membutuhkan dana penggantinya ya teman-teman. Nah, alhamdulillah sekian tahun aku berjualan, aku tidak pernah melakukan penggantian uang atas apa yang pernah aku ambil dari toko. Ya tentunya aku juga mengambilnya pakai perhitungan ya teman-teman. Jadi enggak sembarangan ngambil, aku tuh ngambil sesuai dengan kebutuhan aja. Dari keuntungan berjualan itu dipotong dengan pengambilan barang-barang untuk kebutuhan dapur, ditambah belanja sayuran dan lauk pauk, aku masih memiliki sisa keuntungannya itu. Nah, sisa keuntungan itu tidak aku ambil untuk keperluan apapun, tapi aku belanjakan kembali untuk menambah belanjaan warungan aku, agar toko aku semakin penuh, semakin banyak barangnya, dan semakin berkembang tokonya. Jadi aku mengibaratkan keuntungan dari toko itu ibarat bola salju ya teman-teman. Semakin diputar, semakin membesar, semakin diputar, semakin membesar. Dan dari sekian banyak keuntungan itu, maka kita akan sampai pada kondisi surplus modal. Sebuah kondisi di mana kita melihat barang-barang kita yang banyak, sementara di dalam laci juga tersedia uang yang cukup untuk berbelanja, tapi kita tidak dalam kondisi harus berbelanja karena barang yang masih banyak. Nah, di kondisi inilah kita bisa mengambil uang itu untuk keperluan lain, terutama untuk investasi di bidang lain. Kapan-kapan aku ingin share tentang investasi yang aku lakukan selama ini ya teman-teman, untuk memberikan gambaran terutama kepada kalian yang baru aja memulai rumah tangga, atau yang baru memulai usaha, atau yang baru merencanakan untuk menikah dan berusaha. Nah, sekian dulu videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.